Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, ceria selalu, dan nambah semangat terus untuk belajar ya. Baiklah, untuk pertemuan kedua kali ini kita masih belajar mengenai bilangan bulat. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini yang akan Bunda bahas hanya mengenai penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagiannya akan Bunda bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan, di sini Bunda punya contoh. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kaki di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, dari pertanyaan semacam ini akan kita bahas menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya, nah di sini mula-mula Udin itu berdiri di titik 0 ya, bisa dilihat. Setelah itu Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Melangkah ke depan, kalau melangkah ke depan berarti ke bilangan positif ya, kalau mundur baru ke bilangan negatif. Masih diingat materi minggu lalu? Nah, setelah Udin di titik 4, sekarang Udin melangkah lagi sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari titik 4, Udin melangkah ke titik 5. Melangkah sejauh 5 langkah. Ya, berarti sekarang Udin ada di titik 9. Nah, pernyataan di atas itu berarti Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Atau dapat ditulis dengan 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Selanjutnya, di sini Bunda punya contoh soal 9 ditambah negatif 6. 9 ditambah negatif 6. Ingat pakai garis bilangan dulu. Yang pertama kalian harus garis dulu garis bilangannya. Nah, di sini kita harus dimulai dari angka 0 ya. Angka 0. Terus karena positif 9, jadi kita itu melangkah ke depan sejauh 9. Ya, 9. Setelah itu, setelah dari titik 9, karena dijumlah, maka menghadap ke arah yang sama atau tetap maju. Ya kan? Nah, tapi karena soalnya itu adalah 9 ditambah negatif 6. Kalau positif itu maju, kalau negatif berarti mundur. Udin yang tadinya itu di posisi 9 lalu mundur sejauh 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisinya Udin sekarang adalah di posisi 3. Paham ya? Kalau maju itu positif, kalau mundur itu negatif. Dan diawali dari angka 0. Nah, contoh selanjutnya adalah negatif 8 ditambah 4. Ingat ya, negatif 8 ditambah 4. Mula-mula jangan lupa selalu berdiri di angka 0. Ya, selalu di angka 0. Karena di sininya adalah negatif
negatif 8, maka mundur sejauh 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah mundur sejauh 8 langkah. Setelah itu ditambah 4. Kalau ditambah 4 atau positif 4 berarti maju 4 langkah. Nah, maju 4 langkah ya. Dari titik negatif 8, karena negatif 8 ditambah 4, maka maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya negatif 4. Sekarang contoh selanjutnya adalah negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, yang pertama, mula-mula si Udin harus selalu berdiri di angka 0 ya. Karena negatif 7, maka mundur sejauh 7 langkah. Maka posisinya Udin sekarang ada di negatif 7. Terus ditambah negatif 7. Ditambah negatif 3. Nah, karena ditambah negatif 3, maka yang tadinya Udin itu di posisi 7, di posisi negatif 7, mundur lagi 3 langkah, 1, 2, 3, maka sekarang ada di posisi negatif 10. Jadi, hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Nah, untuk rumusnya, sekarang di sini ada penjumlahan dua bilangan bulat positif jika A ditambah B. Ini contohnya, 45 ditambah 17 itu hasilnya 62. Penjumlahan dua bilangan bulat negatif, negatif A ditambah negatif B, itu sama dengan negatif A ditambah B. Atau contohnya, kita punya negatif 34 ditambah negatif 20. Karena sama-sama negatif, maka negatifnya kita gabungkan jadi satu. Ya, negatif dalam kurung 34 tambah 20 sama dengan negatif 54. Sama kayak contoh bilangan, contoh garis bilangan yang tadi, yang negatif 7 ditambah negatif 3. Itu kan sama dengan negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 10. Sama ya, seperti garis bilangan yang tadi. Terus, penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif jika ada salah satunya yang positif. Yang pertama, negatif A ditambah B. Itu bisa jadi B dikurangi A jika B-nya itu lebih besar dari A. Contohnya, negatif 85 ditambah 113. Itu sama dengan 113 dikurangi 85. Itu sama dengan 28. Atau jika negatif A ditambah B itu sama dengan negatif A dikurangi B. Itu jika B-nya lebih kecil dari A. Contohnya, negatif 56 ditambah 41. Itu sama dengan negatif dalam kurung 56 dikurangi 41. Itu sama dengan negatif 15. Atau gampangnya seperti ini. Tolong perhatikan ya. Misalkan ini dua angka. Kalian perhatikan dua contoh yang Bunda berikan. Perhatikan. Jika positifnya lebih besar,
maka hasilnya positif. Jika negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Paham ya? Bunda ulangi, jika positifnya lebih besar, ini positif 113, maka hasilnya positif. Jika negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Paham ya? Di sini positif 113 itu lebih besar dari negatif 85. Paham? Di sini negatif 56 itu lebih besar dari positif 41. Paham ya? Ini untuk angkanya bukan pada garis bilangannya. Bunda ulangi, jika positifnya lebih besar, maka hasilnya positif. Jika negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Silakan ditulis keterangannya Bunda. Nah, sekarang kalian buka LKS halaman 11. Di situ kita punya sifat-sifat penjumlahan. Ada sifat tertutup, sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, bilangan 0, inverse atau lawannya. Nah, kalian pelajari, kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Nah, misalkan di sini Bunda punya 9 dikurangi 6. Bagaimana ke garis bilangannya? Nah, mula-mula si Udin harus berdiri di angka 0. Setelah itu, karena 9-nya itu angka positif, maka Udin melangkah 9 langkah. Maaf, Udin melangkah maju 9 langkah. Ya, karena 9-nya positif. Setelah itu, karena 6-nya negatif, maka Udin mundur 6 langkah. Ya. Maka Udin mundur 6 langkah. Paham ya? Dari posisi 9, karena 9 dikurangi 6, yang tadinya dari 0, Udin melangkah maju 9 langkah, terus Udin di posisi 9. Setelah itu dikurangi 6, maka Udin mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi Udin sama dengan di positif 3. Jadi hasil dari 9 dikurangi 6 adalah 3. Sekarang untuk contoh 4 dikurangi negatif 5. Nah, langkah pertama itu bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari bilangan 0. Ya, Udinnya mula-mula di angka 0, terus melangkah ke depan menjadi positif 4. Setelah Udinnya di posisi 4, lalu Udin berbalik karena dikurangi negatif. Nah, setelah Udinnya berbalik karena dikurangi, maka Udin mundur. Ya, mundur sejauh 5 langkah. Jadi hasilnya dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Terus untuk contoh negatif 7 dikurangi 3. Itu sama dengan mula-mula Udin berdiri di titik 0. Karena negatif 7, maka mundur 7 langkah. Nah, setelah mundur 7 langkah, artinya Udin berbalik. Bunda ulangi ya. Negatif 7 dikurangi 3. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Ya.
Setelah itu, karena negatif 7, maka Udin mundur sebanyak 7 langkah. Paham ya? Nah, setelah itu, ini langkah kedua, Bunda salah ya. Setelah itu, mundur lagi sebanyak 3. Karena apa? Karena di sini dikurangi 3. Mundur lagi 3, berarti 1, 2, 3. Maka posisi Udin di sini. Ya, jadi negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. Contoh selanjutnya, negatif 8 dikurangi positif 4. Mula-mula si Udin berdiri di titik 0, lalu mundur 8 langkah. Setelah mundur 8 langkah, karena pengurangan artinya berbalik atau badannya berbalik ya. Bilangan negatif 4 atau negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Dari posisi titik negatif 8 mundur 4 langkah, maka menjadi negatif 4. Jadi, hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Nah, untuk rumusnya, pengurangan dua bilangan bulat positif, misalkan A dikurangi B, itu sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 37 dikurangi 12 sama dengan 37 ditambah negatif 12. Itu sama dengan 25. Pengurangan dua bilangan bulat negatif. Misalkan negatif A dikurangi negatif B. Itu sama dengan negatif A ditambah B. Ya. Contohnya, negatif 64 dikurangi negatif 100. Itu sama dengan negatif 64 ditambah 100. Itu sama dengan 36. Contoh yang kedua, negatif 100 dikurangi negatif 64. Itu sama dengan negatif 100 ditambah 64 sama dengan negatif 36. Sama kayak penjumlahan tadi, Bunda ingatkan kembali, kita fokus ke sini ya. Nah, yang pertama perlu kalian perhatikan, jika ada negatif yang berjejer, ya, kalian ubah menjadi positif. Paham? Jika sudah jadi positif, lalu langkah kedua, kalian perhatikan yang lebih besar angka negatifnya atau angka positifnya. Contoh yang pertama, itu positif 100 yang lebih besar. Ya, jadi hasilnya positif. Paham? Untuk contoh yang kedua, itu negatifnya yang lebih besar. Negatif 100, maka hasilnya negatif. Bisa dimengerti ya? Untuk pengurangannya, untuk pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, jika ada negatif A dikurangi B, itu sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya, negatif 85 dikurangi 37. Itu sama dengan negatif 85 ditambah 37. Itu sama dengan negatif 112. Contoh kedua, jika ada A dikurangi
negatif B. Itu sama dengan A ditambah B. Ingat ya, berjejer. Nah, negatifnya 2. Berarti jadinya positif. Contohnya, 37 dikurangi negatif 85. Itu sama dengan 37 ditambah 85. Sama dengan 122. Jangan lupa untuk ditulis setiap penjelasan yang Bunda berikan. Untuk tugasnya, yang pertama, tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan garis bilangan. Jadi, yang nomor 1, kalian buatlah garis bilangan dari 7 ditambah negatif 8. Yang B, negatif 3 ditambah negatif 6. Contoh garis bilangannya, kalian tidak perlu pakai udin ya, udinnya Bunda berikan. Kalian bisa melihat LKS halaman 9. Kalian bisa menggunakan garis bilangan yang seperti itu. Ingat, LKS halaman 9 itu banyak contoh-contoh garis bilangannya. Jadi tidak perlu ada udinnya atau ada gambarnya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A, 190 ditambah negatif 35. Yang B, negatif 34 ditambah negatif 72. Yang C, negatif 124 ditambah 46. Yang D, 120 ditambah negatif 124. Untuk tugas yang ketiga, tentukan hasil pengukuran bilangan bulat berikut. Maaf, pengurangan ya, bukan pengukuran. Yang A, 233 dikurangi 368. Yang B, 114 dikurangi negatif 25. Yang C, negatif 127 dikurangi 125. Yang D, negatif 170 dikurangi negatif 80. Jangan lupa tulis soalnya, kerjakan, lalu kumpulkan paling lambat jam 11. Ya, paling lambat jam 11. Kirimnya boleh lewat Classroom, nanti linknya Bunda bagikan, atau boleh lewat WhatsApp. Paham ya? Nah, untuk PR-nya ini ada 10. Silahkan kalian tulis. PR-nya ini kalian kerjakan, kumpulkan paling akhir itu hari Jumat pertemuan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengumpulkan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, lalu Kamis, boleh kalian kumpulkan. Tidak harus menunggu hari Jumat. Dan hari Jumat jam 7 pengumpulan PR sudah ditutup. Ya, pengumpulan PR sudah ditutup. PR-nya boleh kalian kumpulkan lewat WhatsApp atau pakai link di Classroom. Untuk materi hari ini Bunda cukupkan. Apabila ada kata-kata Bunda yang kurang jelas atau ada kata-kata Bunda yang salah, Bunda mohon maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.